Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عاشر المسلمين عاشر المسلمات, saudaraku saudariku al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama sekali mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang masih memberikan kesempatan kita untuk hidup dan memberikan kepada kita fasilitas-fasilitas yang lengkap untuk hidup. Sehingga kita tidak memiliki kekurangan apapun insyaallah ta'ala dalam kebutuhan kita hidup di permukaan bumi ini. Semuanya dilengkapkan oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah dan tidak ada yang kurang. Yang kurang hanyalah keinginan kita dalam hidup. Ana selalu mengajak kaum muslimin dan muslimat untuk membedakan antara kebutuhan hidup dengan keinginan dalam hidup. Jangan disamakan. Karena kalau disamakan, inilah yang menyebabkan manusia selalu merasa kurang. Karena dia mengira keinginannya di dalam hidup adalah kebutuhan hidup. Dan ini yang mendatangkan sifat fakir yang hakiki. Fakir yang hakiki adalah manusia merasa kurang di hatinya. Sebagaimana kaya yang hakiki adalah merasa, hati itu sudah merasa semuanya lengkap, bahkan lebih daripada cukup. Kaya dan miskin tidak dilihat dalam syariat kita, apa yang ada dalam kepemilikan kita, apa yang ada di tangan, bukan. Namun apa yang ada di hati. Ketika hati itu merasa belum cukup, miskin. Ketika hati itu merasa sudah cukup,
bahkan lebih daripada cukup, kaya. Itulah kaya. Ini yang dikatakan Nabi kita tercinta Muhammad SAW. Laisal ghina an kathratil 'arad, innamal ghina ghinan nafs. Bukanlah kaya itu engkau punya banyak harta. Namun kaya itu adalah kaya hati. Ini dia. Dan untuk mencapai kaya hati itu, hati merasa cukup, maka poin yang tadi Ana sampaikan di awal menjadi peranan penting. Dan garis panduan penting. Yaitu, bedakan antara kebutuhan hidup dan keinginan dalam hidup. Apa itu kebutuhan hidup? Kebutuhan hidup adalah sesuatu yang kalau Anda tidak dapatkan, hidup Anda susah sekali. Menderita habis. Dan mendapatkan rintangan-rintangan yang sangat banyak. Apabila Anda tidak mendapatkannya. Berarti itu kebutuhan hidup. Apalagi kalau Anda tidak dapatkan, mati. Itu pasti itu. Itu pasti kebutuhan hidup. Tapi paling tidak adalah, kalau Anda tidak dapatkan nikmat itu, hidup Anda akan sulit sekali. Ini artinya apa? Kebutuhan. Berarti untuk hidup kita perlu itu. Tanpa itu hidup kita akan sulit luar biasa. Adapun keinginan dalam hidup, ya keinginan kita mau begini, kita mau begini, kita mau begini, kita mau begini. Keinginan yang kalau ataupun tidak dapat keinginan itu, sebenarnya hidup kita tidak akan sulit. Baik, mari kita lihat. Kebutuhan hidup. Ana sudah katakan tadi, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah. Kebutuhan hidup Allah lengkapkan untuk kita semua. Kita semua sekarang sempurna Allah berikan kepada kita kebutuhan hidup. Mari kita lihat apa yang kita butuhkan di dalam hidup. Kita mulai dari hal yang satu yang penting dulu. Yang kalau kita tidak dapat, kita mati. Oksigen, jantung, paru-paru, darah, air minum, air untuk kita minum, makanan kalau kita tidak dapat kita mati. Ana ingin bertanya kepada kita semua yang hadir di sini ataupun para pemirsa yang sekarang ini mungkin menyaksikan acara kita, apakah semua itu lengkap Allah berikan kepada kita? Ada yang kurang? Kalau ada yang kurang, antum tidak di sini. Antum dikubur. Sempurna? Sempurna. 100% lengkap? Lengkap. Alhamdulillah. Di poin yang kedua, sesuatu yang kalau kita tidak dapatkan, hidup kita akan kesulitan. Sekali. Contoh mata. Kaki. Semua kita punya mata? Punya kaki? Lisan untuk berbicara, ngomong. Ada? Ini kebutuhan hidup loh. Kebutuhan kita untuk hidup. Mendengar. Baik. Pakaian. Kalau nggak ada pakaian, sulit kita. Rumah di sini yang saya maksud adalah bukan punya rumah, tapi ada rumah. Beda antara punya rumah dan ada rumah. Ada rumah, ya ada tempat tinggal, walaupun ngontrak, nyewa, atau tinggal di rumah dinas, atau tinggal di villa mertua indah. Intinya ada tempat tinggal, tempat untuk kita menetap tinggal, istirahat dari panas, istirahat dari hujan,
Istirahat dari pandangan manusia ketika kita harus membuka pakaian kita. Ada atau tidak? Ada. Berarti lengkap. Kebutuhan hidup untuk kita sekarang ini lengkap. Setuju enggak kita nih? Poin ini. Atau ada yang bantah? Silakan. Siap untuk, kalau debat untuk ini siap 2 jam siap. Daripada kita debat tentang Palestina, Hamas, Israel dan yang lainnya, yang kalau kita diskusikan itu nggak ada yang bisa kita perbuat. Capek ngomong aja kita. Dan akhirnya setan suka. Habis waktu kamu berjam-jam untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya bagimu dan tak ada yang bisa engkau lakukan. Sekarang kita sedang fitnah informasi yang begitu gampang dan mudah. Sehingga kita hanyut di dalam sesuatu yang tidak ada gunanya untuk kita. Kita mendoakan saudara-saudara kita, saudari kita kaum muslimin di sana. Namun habis waktu berjam-jam mengomongkan itu untuk apa? Mendingan berjam-jam berdoa untuk saudara-saudari kita di sana daripada ngomong. Ala kulli hal, Anda tidak mengatakan itu. Anda ingin mengatakan bahwa poin tadi kira-kira kita semua setuju? Lengkap semuanya? Baik. Tidak sekedar lengkap. Anda mengatakan lebih dari cukup. Makanan, kebutuhan hidup. Kalau tidak ada makanan, hidup kita akan kesulitan luar biasa. Anda ingin bertanya kepada kita semuanya, berapa sih kebutuhan kita untuk makan sehari? Berapa? Kebutuhan untuk makan satu hari itu berapa? Ayo. Hah? Berapa? 2 piring. Ada yang bilang 3 atau 4 atau 5 mungkin? Hah? 2 cukup, Pak. Kapan makannya? Siang dan malam. Pagi? Sarapan lontong. Nggak makan ya, sarapan lontong. Ya kita katakan 3 piring lah, Pak. 1 piring pagi, walaupun lontong, sate gitu ya. 1 piring siang, 1 piring malam atau sore. Oke, 3 piring. 3 piring. Kebutuhan mayoritas Indonesia lah. Walaupun itu sudah berlebih sebenarnya, ala kulli hal kita anggap 3 piring kebutuhan. Pertanyaannya adalah, kesanggupan saya yang diberikan Allah untuk menyiapkan makanan per hari berapa? $60 piring? 70? 100? 200? Anda ingin mengatakan begini, kalau tidak kita detail seperti ini melihat nikmat Allah akan berlalu tanpa kita syukuri. Saya butuh 3 piring satu hari. Allah memberikan kepada saya kesanggupan untuk siapkan 100 piring. Alangkah sayangnya Allah kepada saya. Alangkah besarnya nikmat yang Allah berikan kepada saya. Percaya tidak percaya, ini sudah puluhan tahun kita lalaikan. Atau belasan tahun kalau saya tidak berani ngomong puluhan tahun. Penyebabnya apa? Penyebabnya yang tadi, kita merasa keinginan hidup adalah kebutuhan. Baik.
Siapkan makanan. Pindah kita ke pakaian. Pakaian kebutuhan hidup? Kebutuhan atau keinginan? Kebutuhan hidup. Mari kita bertanya. Untuk hidup, saya butuh berapa pakaian? Kira-kira berapa kebutuhan kita untuk pakaian? Untuk hidup ya. Kira-kira untuk orang Indonesia yang tinggal di Kota Padang sekarang ini, kebutuhan kita untuk hidup, kira-kira di Kota Padang ini berapa kebutuhan hidup, berapa lembar pakaian? 2, masa sih? Kalau satu hujan, yang itu gimana? Hah? Yang realistis untuk hidup. Makanya katakan di Kota Padang, orang Indonesia di Kota Padang. Kadang hujan, kadang begini. Berapa lembar kira-kira? Kira-kira 5 ya. 7 lah ya, 7. Jumlah hari. Realistis 7. Antum pulang dari kajian ini, masuk rumah, buka lemari, hitung berapa jumlah baju antum. Coba. Nikmat-nikmat Allah yang besar, anugerah-anugerah Allah yang besar, kemampuan-kemampuan yang Allah berikan kepada kita yang jauh lebih daripada kebutuhan, kemana perginya selama ini? Kita seolah-olah buta bahwa kita sedang berada di dalam nikmat yang sangat luar biasa hebat. Oleh karena itu, saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, bedakan yang mana yang kebutuhan, yang mana yang keinginan. Sebagian sahabat Nabi ketika kita membaca hadis-hadis Nabi SAW, mereka hanya punya 2 pakaian. Satunya dipakai, satunya dicuci. Dan hidup di kota Madinah, satu baju ini bisa dipakai untuk 3 hari. Ya, bisa. Bagi kita yang pernah umroh pasti tahu itu. Kita tidak berkeringat, sehingga pakaian kita ini tidak gampang busuk. Baju ini nggak ada busuknya, 3 hari dipakai itu nggak busuk-busuk. Sehingga bisa 1 hari ini dipakai, yang ini dicuci. Masih ada 3 hari lagi untuk ganti yang bisa. Namun, ketika para sahabat memiliki 2 baju, itu memang karena tidak punya yang lain. Karena memang kefakiran yang Allah sedang berikan kepada sebahagian sahabat Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, "Alikulli wahidin minkum thauban." Pernah Nabi SAW mengatakan, kau kama-kala Nabi SAW, Nabi, apakah semua kalian punya 2 pakaian? Gitu. Ala kulli hal kita katakan bahwa kalau kita letakkan ini pada porsinya yang benar, kita pasti tahu bahwa kita berada di dalam nikmat yang sangat banyak. Yang Allah berikan kepada kita jauh lebih banyak dari yang kita butuhkan untuk hidup. Harusnya kita merasa kaya luar biasa loh. Secara hati.
Karena agama Islam tidak akan mungkin memerintahkan kita sesuatu yang tidak realita dalam hidup. Itu nggak mungkin. Islam pasti memerintahkan, syariat ini pasti memerintahkan kita sesuatu yang sangat realita hidup. Karena yang bicara kepada kita di dalam syariat adalah Allah, disampaikan langsung melalui Al-Quran atau melalui lisan Rasul kita tercinta SAW, dan Allah Maha tahu apa yang Dia atur di alam semestanya, di makhluk ciptaannya. Jadi ketika Allah berbicara, ini yang harus terjadi, ini yang harus dilakukan, ini yang harus dilakukan, itu realita kehidupan. Disampaikan oleh Allah yang menciptakan hidup. Realita alam semesta yang disampaikan oleh pencipta alam semesta. Nggak mungkin salah. Jadi ketika kita disuruh kaya di hati, sebenarnya semua kita kaya. Ada kita yang miskin. Kalau kita kembali kepada apa yang tadi kita bicarakan. Kira-kira hidup butuh rumah? Ada kebutuhan, ada? Semua kita ada punya rumah? Punya rumah tempat tinggal maksudnya, bukan memiliki rumah. Punya? Ada yang tidak punya rumah? Coba angkat tangan. Nggak ada. Berarti ada. Kebutuhan diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Punya rumah dalam arti kata punya rumah sendiri, itu hanya keinginan loh Pak, bukan kebutuhan. Kita ingin punya rumah. Baik. Kalau kita paham ini, dan kita rajin mengamalkan ini, dan rajin berlatih melihat ini, yakinlah kita nggak akan pernah merasa kurang. Kita selalu merasa, ya Allah, apa yang kau berikan kepadaku jauh lebih banyak daripada apa yang aku butuhkan di dalam hidupku. Ketika itulah kita jadi orang kaya raya. Kita kesampingkan ini. Kita masuk ke poin yang berikutnya, yaitu keinginan hidup. Ketahuilah bahwa keinginan hidup ini bukanlah kebutuhan, tapi keinginan. Dan keinginan inilah yang membuat manusia fakir. Karena dia selalu menginginkan keinginan-keinginan yang tak dia capai-capai. Kenapa? Pertama memang tabiat manusia. Ingin lebih, ingin lebih, ingin lebih, ingin lebih. Dua, godaan syaitan. Tiga, motivasi orang kafir. Kalau yang pertama keinginan diri, itu tabiat kita ingin lebih dari lebih. Secara duniawi tabiat manusia seperti itu. Ingin lebih lagi. Tabiat hawa nafsunya ingin seperti itu. Dua, setan juga mompa-mompa. Ya, ayo. Inginkan lagi dunia. Supaya apa? Hilang ingin akhirat. Cara setan menghilangkan dari diri kita ingin akhirat, ingin dunia dilebihkan. Dipompa terus oleh syaitan. Ketiga, orang kafir. Orang kafir sekarang ini, percaya tidak percaya, telah masuk di dalam hati, di dalam akal pikiran banyak orang Islam. Untuk membentuk mereka menjadi orang fakir. Dengan cara apa? Dengan cara mempertontonkan mereka pada mereka kekayaan,
mengajak mereka untuk jadi orang kaya raya, yang punya harta yang banyak, yang punya perusahaan yang banyak, yang punya kendaraan-kendaraan mewah dan semacamnya. Silahkan dengarkan semua motivasi-motivasi manusia untuk ingin kaya raya dalam harta, dalam kepemilikan harta. Itu pola fikirnya adalah gantungkan cita-cita setinggi-tingginya. Itu atau tidak? Sampai mereka mengatakan, bila perlu jantungan cita-citamu duniawi ya, duniawi, harta dan semacamnya, cita-cita itu harus tinggi langit. Sampainya kapan? Berarti nggak pernah sampai kan? Kalau nggak pernah sampai berarti miskin terus. Dan ini yang terjadi. Dengar cerita orang sukses begini, dimulai dari menghayal. Akhirnya kita menghayal jadi penghayal aja manusia sudah. Satu. Dua, dipertontonkan kepada kita kaya orang. Si anu kekayaannya sekian triliun. Si anu kekayaannya sekian ratus miliar. Si anu kekayaannya sekian. Si anu harga mobilnya 16 miliar. Si anu rumahnya 300 miliar. Si anu, dan itu disaksikan oleh manusia. Siap dia untuk menjadi korban informasi yang akan menjadikan dia fakir secara hati. Ketika dia tahu orang itu punya sekian triliun, dia baru punya sekian ratus miliar, dia akan pasti merasa miskin. Sudah pasti. Di depannya orang punya puluhan triliun, saya hanya punya ratusan miliar. Bintang sepak bola, gajinya sebulan sekian miliar. Mulai kita menghayal sekian miliar sebulan. Seminggu apa berapa? Nggak tahu. Anak nggak tahu, demi Allah nggak tahu angka-angkanya. Tapi kaum muslimin banyak yang hafal itu. Sekian harga sianu, kontraknya sekian triliun, kemudian gaji per bulannya sekian miliar, sekali ngogolkan dapat sekian miliar. Hafal umat Islam, subhanallah. Nggak hafal ayat Al-Quran, surat An-Najm ada berapa ayat nggak hafal dia. Tapi berapa gaji sianu, berapa triliun gaji sianu. Berapa miliar gaji si anu hafal umat Islam sekarang ini. Dari mana ini? Orang kafir memberikan informasi itu kepada kita dan kita menjadi ikan yang memakan umpannya. Wajar-wajar saja terjerumus banyak umat Islam di sini. Kenapa? Cocok dengan hawa nafsu. Dikipas-kipas syaitan. Akhirnya ya terasa nikmat ini. Mengetahui si anu kekayaannya berapa, si anu kekayaannya berapa. Siapa manusia terkaya di Asia, siapa manusia terkaya di ASEAN, siapa manusia terkaya di Indonesia, berapa kekayaannya, 10 manusia terkaya di Indonesia. Ngapain? Hai umat Islam, Anda ngapain? Kalau boleh saya mengatakan, Anda adalah ikan yang makan umpan. Semakin rajin melihat itu, semakin fakir secara hati. Semakin antum tidak lihat itu, insya Allah akan semakin mudah jadi orang kaya secara hati. Oleh karena itu fahamlah kita. Kenapa para ulama mengatakan di dunia ini cita-cita itu dipendekkan. Boleh punya cita-cita, tapi jangan panjang-panjang. Kalau panjang-panjang itu namanya bukan cita-cita, angan-angan.
amal. Jangan terlalu dipanjang-panjangkan, jangan terlalu menghayal hidup. Dipendek-pendekkan aja cita-cita itu. Kalau ataupun ada keinginan dunia, nggak ada masalah. Allah izinkan. Tapi nasihat para ulama, pendekkan. Jangan dipanjangkan. Kenapa? Kalau dipanjangkan, antum akan jadi fakir. Kita akan jadi fakir kalau angan kita terlalu panjang. Pendek aja angan-angan itu. Contoh, ingin punya mobil. Memang ada sedikit harta, tapi ingin punya mobil. Pendek-pendek aja dulu. Misalnya, ingin, katakanlah mobil Kijang tahun 2003 misalnya. Kan nggak terlalu panjang itu. Seperti itu. Lihat kemampuan kita, lihat keuangan kita, sekira-kira ada sedikit rasa-rasanya berlebih untuk bisa punya kendaraan, jangan dipanjang-panjangkan. Ya, pendek aja dulu. Anak pernah punya cita-cita, ingin punya mobil, anak di tahun berapa itu ya? 2000, sekitar 2004 atau 2005. Awal-awal ingin beli kendaraan. Cita-citanya Kijang 96. Maaf. Kijang 94. Apa 94 apa 95 gitu. Cita-citanya ingin beli kendaraan itu aja. Dapatnya yang 97. Alhamdulillah dapatnya lebih dari cita-cita, kan enak tuh Pak. Dicita-citakan 94 95, dapatnya yang 97. Ketika cita-cita kita pendek, kita bisa mendapatkan cita-cita itu. Kalau diberikan Allah lebih daripada itu, tambah nikmat. Namun kalau tidak, kita akan hanyut di dalam keinginan yang banyak sekali yang kita tidak dapat. Akhirnya kita selalu merasa kurang. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyuruh kita, kalau ingin melihat orang dari sisi dunia, lihat yang di bawah. Jangan lihat yang di atas. Kenapa? Karena kalau punya kebiasaan melihat ke atas, kita selalu merasa yang kita punya kurang. Itulah dia kefakiran yang hakiki. Tadi kita mengatakan keinginan. Dan kita ambil contoh harta. Sama saja keinginan namun bukan harta. Pendidikan anak misalnya. Keinginan saya, anak saya dimasukkan sekolah A. Itu keinginan. Padahal secara kesanggupan nggak sanggup. Itu salah loh. Itu sama dengan yang harta tadi sebenarnya. Cuma dia sedikit agak lumayan lah karena untuk pendidikan anak. Ingin masuk sekolah A. Sekolah A itu masuknya saja sudah 15 juta uang awalnya. Kemudian per bulannya uang sekolahnya sudah 1.300.000.
Itu belum belanja anak per bulan di sana. Belum jumlah anak antum 6. Ingin sekali Ustaz, sekolahnya bagus, anak-anak hafal Al-Quran, saya ingin kesanggupan? Ya nggak sanggup sebenarnya, tapi ya kalau nggak sanggup ngapain dihayalkan? Tapi saya ingin anak saya hafal Al-Quran Ustaz. Allah yang maha pengasih, maha penyayang tak pernah mewajibkan Anda untuk menyekolahkan anak seperti itu. Nggak pernah. Siapa yang pernah mewajibkan itu kepada Anda? Nggak pernah. Dan keinginan Anda yang luar biasa dengan untuk menyekolahkan anak di tempat yang begitu luar biasa menurut Anda, namun Anda tidak memiliki kemampuan untuk itu, membuat Anda fakir. Dan ini jebakan setan lainnya di tengah orang-orang yang sudah rajin ngaji loh. Memang dia tidak menghayal harta lagi. Tapi dia menghayal sesuatu yang dialihkan oleh setan dari harta ke sekolah anak. Hal yang sama sebenarnya. Kalau Anda tidak sanggup, jangan menghayal. Hiduplah realistis. Sesuai dengan realita kehidupan kita sendiri. Saya sanggupnya segini, uang sekolah anak saya, mana sekolah-sekolah yang saya bisa bayar? Saya orang punya pengalaman di dunia mendirikan sekolah. Sebagian wali murid nggak sanggup, tapi dia berbohong ke sekolah, sanggup. Akhirnya nunggak, dipanggil. Pak, tolong Pak, iya bulan depan saya bayar. Dusta sebenarnya, bulan depan saya bayar itu dusta sebenarnya. Akhirnya Anda berdusta. Anda merasa kurang, Anda merasa tidak sukses menjadi orang tua untuk menyekolahkan anak, dan sekaligus membebani sekolah. Bikin pusing orang buat sekolah. Nanti kalau disurati, tolong bayar, kalau tidak dikeluarkan. Apa ini sekolah sunnah kayak begini, tidak bayar dikeluarkan. Tapi kalau hidup sesuai dengan kemampuan, sebagaimana yang diwajibkan Allah. Yang Allah wajibkan itu, hidup sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Berapa yang Allah berikan kepadamu, hiduplah segitu. Nafkahi keluarga segitu. Dalam ayat yang sebahagiannya antum hafal, sebagiannya antum tidak hafal. Allah berfirman, La yukallifullahu nafsan illa salah. Illa ma'ataha. Itu yang anda katakan tadi. Ayat yang sebahagiannya antum hafal, sebagiannya antum tak hafal. La yukallifullahu nafsan illa ma'ataha. Dalam surat At-Talaq. Allah tidak bebankan satu jiwa, kewajiban terhadap satu jiwa beban, kecuali sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada jiwa itu. Kalau yang tadi lain lagi. Ini khusus dalam bab yang sedang kita bicarakan. Allah tidak pernah wajibkan kepadamu, berikan beban kepadamu, kecuali sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Allah berikan kamu berapa, di titik berapa yang Anda dapat dari Allah, disitulah beban untuk menafkahi istri, untuk menafkahi anak, untuk menyekolahkan anak, untuk yang lain-lainnya. Untuk bayar sewa rumah, untuk bayar makan, untuk bayar yang lainnya. Berapa yang Allah berikan kepadamu? Di situ kewajiban. Sampai di situ kewajibannya. Yang tidak Allah berikan, Allah tidak bebankan. Maka ketika kita tidak sanggup menyekolahkan anak kita, di uang pangkalnya 15 juta, di uang bulanannya 1.200.000,
1.300.000, belum uang jajan dan semacamnya, belum uang buku dan semacamnya, nggak sanggup, Allah nggak wajibkan kok. Ngapain dipaksa-paksakan harus disekolahkan anak di sana? Akhirnya fakir lagi. Lihat kawan-kawan ngantarkan anaknya, lihat ikhwan-ikhwan yang ngantarkan anaknya, lihat kendaraan ikhwan yang ngantarkan anaknya. Percaya tidak percaya, kita terjebak. Soal keinginan di dalam hidup, kalau diturutkan, nggak pernah selesai. Dan nggak pernah dapat. Kalau diturutkan terus. Nggak pernah dapat, nggak pernah selesai. Jangan jauh-jauh, diri kita masing-masing. Dulu kita menghayal apa? Dulu menghayal, kalau saya punya sepeda motor, aja rasanya hidup itu udah nikmat. Udah dapat sepeda motor. Dapat nikmat yang Anda bayangkan sebelum punya sepeda motor itu dapat nikmatnya? Nggak dapat. Sepeda motornya dapat, nikmatnya nggak dapat. Sudah selesai punya sepeda motor, punya angan-angan lagi. Andai saya punya mobil kayaknya. Carry aja udah kayaknya. Hidup ini lapang. Hidup ini nggak perlu lagi berteduh di pohon pas hari hujan, nggak perlu lagi ini, nggak perlu desak-desakan sama anak, satu kendaraan sepeda motor 5 orang gitu ya. Kayaknya kalau punya carry udah nikmat. Allah sampaikan Anda ke carry itu. Pertanyaannya, nikmat yang antum bayangkan ketika antum belum punya carry dapat apa tidak? Tidak dapat. Hilang, Pak. Kenapa? Dia naik lagi ke atas. Ya Allah, masih carry. Kalau berubah satu huruf jadi Camry kayaknya. Ini tidak ada pesan sponsor nih, maaf ya, nggak ada pesan sponsor, nggak ada, hanya kajian doang. Begitu sudah dapat, lain lagi ceritanya. Lain lagi ceritanya. Yang bercita-cita dulu andai punya rumah. Rasanya hidup itu sudah tenang. Gitu. Walau kecil-kecil, SSS gitu. Rumah sangat-sangat sederhana gitu. Sudah dapat rumah itu. Yang kenikmatan yang antum bayangkan di dalam rumah yang antum cita-cita itu dapat apa tidak? Tidak dapat. Lari lagi dia. Ke keinginan yang berikutnya. Sampai kapan? Sampai mati. Kalau tidak agama yang menahan keinginan itu, atau akal yang benar-benar mau berakal dengan sebenar-benar berakal, berhenti itu. Nggak bakal berhenti itu sampai mati. Ini yang dikatakan oleh Nabi kita tercinta SAW. Wa ma yamla'u jawfa ibna Adam illa turab. Tak ada yang bisa memenuhi rongga manusia itu kecuali tanah. Sampai mati tidak berhenti mengejar. Apa yang dia kejar? Keinginan. Subhanallah. Agama Islam, syariat yang Allah turunkan ini memberikan kepada kita kunci-kunci hidup. Memberikan kepada kita rahasia-rahasia sebenarnya di dalam hidup. Memberikan kepada kita jalan yang sebenarnya yang harus kita tempuh di dalam hidup. Bagaimana bisa menikmati hidup. Bagaimana jauh dari sengsara kehidupan. Kalau manusia tidak bersyukur,
Kalau manusia tidak bersyukur, apapun nikmat yang Allah berikan kepadanya, nggak akan bersyukur. Namun manusia yang pandai bersyukur, punya 3 baju aja dia bersyukur. Antum pernah nggak terfikir bahwa kendaraan antum sekarang ini itu lebih mewah daripada kendaraan Korun. Saya enggak. Korun, sang miliarder dunia yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran, tidak memiliki kendaraan semewah kendaraan antum. Pernah terfikir enggak? Korun masih pakai Padati. Walau kuda, tapi belakangnya apa? Padati. Korun yang miliarder gitu, kendaraannya hanya gerobak loh Pak. Dokar. Dihiasi kayak apapun dihiasi, ya dokar. 1, 2, jalannya nggak diaspal itu pasti. Antum sudahlah nikmat kendaraannya, nikmat jalannya aspal. AC lagi di dalamnya. Fir'aun aja nggak punya kendaraan kayak antum. Fir'aun nggak punya kendaraan kayak antum. Tapi yang namanya nggak bersyukur, ya tetap nggak bersyukur. Mau sampai kapan? AC yang kita nikmati sekarang ini, kipas angin yang kita nikmati sekarang ini, kalah fasilitas Fir'aun, kalah sama kita. Fir'aun paling masih kipas-kipas. Ada orang yang ngipaskan. Kipasnya mewah, terbuat dari bulu burung yang sangat lembut. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, bukankah kita ingin hidup dengan nikmat? Caranya adalah kembali ke agama. Nggak ada yang lain. Kembali kepada syariat kita sendiri. Kembali kepada tuntunan Allah, tuntunan Rasul kita tercinta, dan teladan dari Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alangkah ruginya manusia ketika meninggalkan agama Islam. Karena resep nikmat hidup di situ semuanya. Agama kita penuh dengan cara-cara, penuh dengan resep-resep yang kalau kita amalkan, mengantarkan kita kepada nikmat hidup. Maka alangkah ruginya manusia ketika meninggalkan syariat Islam dan dia pindah kepada selain syariat Islam. Apapun itu namanya. Dan alangkah meruginya manusia yang sudah dekat dengan syariat Islam namun tetap tidak menikmati syariat Islam yang dia sudah dekat kepada syariat Islam itu. Ini khusus kepada orang-orang yang sudah rajin ngaji. Tapi pengamalan-pengamalan untuk bersyukur poin-poin seperti ini tidak dia amalkan. Adapun orang yang di sana yang tidak kenal Al-Quran, tidak kenal hadis, tidak kenal pengajian, tidak kenal, itu poin yang pertama. Dia jauh daripada syariat Islam. Lebih jauh lagi si kafir yang tidak beriman kepada syariat Allah. Rugi. Kenapa? Karena dia tidak akan pernah mendapatkan kenikmatan hidup. Resep kenikmatan hidup itu di sini diajarkan. Oke, karena mereka tidak kenal sama sekali. Sebagian kaum muslimin bertanya kepada saya, Ustadz, hadis itu apa sih? Saking nggak tahunya agama. Hadis itu kayak peribahasa ya?
umat Islam. Yang nanya itu umat Islam. Gak pernah tahu hadis itu kayak apa. Mungkin gak pernah baca satu hadis pun seumur hidupnya, mungkin gak pernah baca mungkin. Mungkin, Allah alam, mana gak tahu juga. Mungkin, hanya mungkin saja. Sampai pertanyaan, saya pun bingung jawabnya hadis itu. Semua pertanyaan yang menurut kita rasanya gak akan mungkin datang dari seorang muslim. Dengan lafaz seperti itu. Saya sampaikan sesuai dengan pertanyaan yang sampai kepada saya. Hadis itu, apa sih hadis itu? Apakah hadis itu mirip dengan peribahasa dalam bahasa Indonesia? Seperti itu pertanyaannya. Saya nukilkan dengan huruf-hurufnya. Dengan redaksi yang dia tanyakan. Ini manusia-manusia yang seperti ini akan menderita. Kenapa dia tidak kenal syariat hidup dari tuntunan hidup yang diturunkan oleh pencipta kehidupan? Namun yang lebih malang lagi sebenarnya yang sudah mendekat, sudah mengenal, tak mengamalkan. Padahal tahu sudah. Harus bersyukur. Lihat nikmat Allah banyak. Hampir di setiap kajian Ustaz bilang, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita begitu banyak. Nikmat-nikmat yang Allah begitu banyak. Kita ngangguk-ngangguk. Ngangguk gak paham. Mana yang banyak itu coba? Kita masih merasa kurang saja. Mana yang banyak itu? Nampak pun enggak. Kenapa? Karena hanyut dalam keinginan hidup. Ingin ini, ingin itu, ingin ini, ingin itu, ingin ini, ingin itu. Kembali kita kepada apa yang kita sampaikan. Sebenarnya tadi, kalau boleh jujur, ketika diminta Ustadz tadi, anak udah mikirkan sesuatu yang mau anak ucapkan. Sampai di sini berubah, nggak tahu anak kenapa. Sampai di meja ini mau ngomong, berubah dia. Yang anak coba, anak ngomong apa nanti ya, Pak Ustadz bisa minta anak ngasih tahu siapa, ngomong apa nanti. Inilah ini. Ada beberapa poin dari ngomong ini kayaknya, ngomong ini. Begitu sampai di sini berubah. Nggak tahu anak kenapa. Pasti ada hikmah di balik semua ini. Allah yang ngatur. Dan Allah yang maha tahu apa yang terjadi. Dan untuk hidup seperti ini, tak mudah loh Pak. Kalau kita tidak latihan. Mudah. Karena kita berjuang melawan hawa nafsu. Berjuang melawan keinginan untuk dapatkan yang lebih. Berjuang melawan kipas-kipasnya syaitan. Berjuang melawan melihat manusia mendapatkan kenikmatan dunia yang jauh lebih mewah daripada kenikmatan yang kita dapatkan dari Allah. Menurut kita kan gitu. Harus terus. Sudah tahu ilmunya, tapi mempraktekannya tak semudah mengetahuinya. Ayo ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat. Kita ingin hidup nikmat loh. Dan hidup nikmat itu sudah diajarkan Allah, sudah dipraktekkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah dipraktekkan generasi-generasi umat Islam yang sangat banyak. Dari para ulama, dari orang-orang saleh. Karena Allah ketika menurunkan syariat ke permukaan bumi, ingin kita dapat nikmat dengan syariat itu. Bukan ingin kita menderita. Karena Allah menurunkan agamanya rahmat. Rasulullah diutus oleh Allah sebagai penebar rahmat. Kenikmatan dalam hidup. Dan di antara poin penting, di antara masih banyak yang lain. Nih. Dalam melihat kehidupan kita, bedakan yang mana yang kebutuhan,
dan mana yang keinginan. Dan rajinlah memperhatikan kebutuhan agar terlihat semua disiapkan Allah. Semua serba lengkap, semua tak ada yang kurang, semua serba lebih. Adapun dalam keinginan ini, seperti yang kita katakan tadi, boleh punya keinginan, tapi jangan panjang-panjang. Pendek-pendek aja. Kebiasaan kemampuan membeli baju, misalnya hanya baju yang harga 300.000, sekali-kali ingin punya baju yang 3 juta, nggak apa-apa. Secara syariat nggak ada masalah. Secara nikmat nggak ada masalah. Secara syariat nggak ada masalah. Silakan. Tapi jangan panjang-panjang. Jangan ingin punya mobil yang sekian belas miliar, sekian puluh miliar, ingin punya rumah yang ratusan miliar. Nggak cocok sama realitas yang sedang kita hidup sekarang ini, nggak cocok. Demikian juga dengan kemampuan untuk anak. Seberapa kesanggupan kita yang diberikan Allah? Ya sudah segitu. Kalau kita ingin lebih tinggi sedikit dengan bekerja keras lebih lagi, ya silakan aja. Tapi jangan tinggi-tinggi. Sehingga membebani kita yang luar biasa berat, membuat kita kewalahan, membuat kita pusing setiap bulan, membuat kita berbohong. Nggak mungkin keinginan kita untuk melakukan yang terbaik untuk anak kita menyuruh kita untuk berbohong. Menyuruh kita untuk berkhianat, menyuruh kita untuk membebani orang lain. Nggak mungkin. Berarti jalan syaitan. Namun, terlihat seolah-olah perjuangan seorang orang tua untuk anaknya. Perjuangan itu adalah dengan cara yang benar. Dengan jalan yang diizinkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Nasihat untuk Anda pribadi dan kita semuanya. Dan ketahuilah bahwa sampai sekarang Anda pun masih berlatih. Berlatih. Dan tidak mudah. Tapi begitu kita mengamalkannya, terasa nikmatnya hidup. Jangan pernah mengeluh, takkan pernah mengeluh, jangan pernah melihat orang lain, nikmat-nikmat yang ada pada orang lain. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kepada kita sifat menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu. Dan Allah berjanji kalau kita pandai bersyukur, Allah pasti akan tambah. Dan bagaimana kalau kita akan bersyukur kalau kita merasa selalu kurang dan kurang. Semoga bermanfaat bagi yang berbicara dan bagi kita semuanya. Ini yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kepada kita semangat untuk mengamalkan apa yang kita dapatkan di kajian-kajian kita. Dan ketahuilah bahwa syaitan tidak akan ridho untuk itu. Dan dia selalu menghalang-halangi kita untuk mengamalkan hal tersebut. Namun ketahuilah bahwa yang ada di dalam agama kita ini, itulah sebenarnya yang akan membawa nikmat kepada kita. Yang mendapatkan nikmat di permukaan bumi dengan mengamalkan syariat, dia yang akan mendapatkan nikmat di akhirat dengan masuk surga. Dan yang sengsara karena meninggalkan syariat di permukaan bumi ini, dia yang akan sengsara di akhirat, masuk neraka. Jangan pernah mengira dia nikmat luar biasa di dunia, di akhirat masuk neraka. Mana nikmat enggak? Yang dia lakukan itu dia sengsara. Menurut Anda dia dapat nikmat. Dia sendiri sengsara. Kenapa? Karena kalau tidak mengamalkan syariat ini kita sengsara. Kesengsaraan ada dalam meninggalkan syariat Allah. Dan kenikmatan ada dalam mengamalkan syariat Allah. Dan itu pasti realita kehidupan yang sebenarnya
yang sering manusia tidak, banyak orang yang tidak mampu melihatnya, banyak orang yang tidak mengerti, dan banyak orang yang salah lihat. Namun Allah tidak mungkin salah dalam menurunkan syariatnya. Rasulullah tidak akan pernah salah dalam memberikan suri tauladannya. Ini keyakinan yang tak akan bisa insyaallah dibantah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.